satu dari 6 orang saksi tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif, tim penyidik memandang telah cukup alat bukti sehingga yang bersangkutan kita tingkatkan statusnya sebagai tersangka, yaitu saudara HM selaku perpanjangan tangan dari PT RBT. Ini yang ketahuan doang. Jadi negara rugi 271 T gara-gara kasus korupsi timah oleh 16 tersangka. Salah satunya adalah suaminya Sandra Dewi, Harvey Mois. Yang jadi perdebatan netizen adalah apakah ini sesudah atau sebelum menikahi Sandra Dewi, mengingat pernikahan mereka crazy rich sampai nyewa Tokyo Disneyland tuh. Di sini jam 3:30 pagi dan gue dapat 2 berita yang mengejutkan. Suami salah satu artis ternama di Indonesia ketangkep sama KPK. Plot twistnya adalah ketika yang selalu dituduh korupsi itu adalah Raffi Ahmad, ternyata yang korupsi malah pria idaman sejuta wanita di Indonesia. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam kenal teman-teman. Semoga kabar kalian semua yang nonton video ini sehat selalu dan pastinya panjang umur ya guys ya. Lagi rame banget ya di sosial media dan bahkan mungkin FYP di TikTok parah banget sih ya, tentang kasus dari suami Sandra Dewi yang terseret kasus korupsi nggak tanggung-tanggung teman-teman. Ini nilai rupiahnya itu luar biasa ya, sampai 271 triliun. Buset dah, tepak jidat gue kalau misalnya gue megang duit segitu. Jujur ya, gue mah jujur nih guys, ini jujur nih ya. Gue 1M aja gak pernah tahu tuh duitnya bentuknya kayak apa, banyaknya maksudnya. Apalagi ini 271 triliun, buset dah ya. Bisa 7 turunan. Perasaan kaya banget nih ya. Terus bagaimana komentar para netizen, para warga TikTok nih guys ya. Yuk langsung aja kita menuju TKP and play. Ini yang ketahuan doang. Jadi negara rugi 271 T gara-gara kasus korupsi timah oleh 16 tersangka. Salah satunya adalah suaminya Sandra Dewi, Harvey Mois. Oh iya, gue lupa ngasih tahu ke kalian. Ternyata memang informasi yang gue dapat juga dari beberapa artikel yang bersebaran ya. Itu kan 16 tersangka ya. Kemudian yang paling terakhir itu ya suami Sandra Dewi. Nggak kebayang aja sih yang nomor 1 siapa, duitnya banyak kayak apa. 271 triliun, gila. Iya. Lanjut. Yang jadi perdebatan netizen adalah apakah ini sesudah atau sebelum menikahi Sandra Dewi, mengingat pernikahan mereka crazy rich sampai nyewa Tokyo Disneyland tuh. Tapi harus diingat lagi keluarganya Harvey Mois dari Solonya tuh emang udah kaya karena dia punya usaha batu bara. Dan gue rasa kasus timah ini adalah selingannya aja, salah satu income-nya dia. Terus gimana korupsinya? Oke, correct me if I'm wrong, ini yang gue ngerti dari berita. Jadi dia jadi perantara antara satu sumber ke sumber-sumber lainnya, kayak yang ngenalin gitu loh orang-orang atau smelter-smelter untuk kerjasama dan kayak ngegarap timah liar. Tepatnya kayak biji timah kali ya, karena katanya waktu itu sempet jarang, terus mereka kayak nemuin pertambangan timah yang mungkin di luar wilayah timah yang disahkan oleh negara atau PT negara. Contohnya kayak si Harvey Mois ketemu nih sama si RZ atau pihak yang bersangkutan. Dari hasil pertemuan itu disepakati kegiatan akomodir pertambangan liar dan adanya dibalut dengan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah. Dan kasus ini berhubungan sama si Helena Lim, Crazy Rich Pig yang ketahuan duluan jadi tersangka kasus korupsi timah ini. Sebagai perantara nggak mau rugi dong. Jadi si Harvey Mois minta keuntungan eksklusif dari para smelter-smelter atau pihak-pihak yang dikenalin dengan dalih dana corporate social responsibility. Jadi kalau dilihat pemerintah atau pajak mungkin ini dana CSR loh, atau enggak kayak perusahaan pakai dana ini untuk bertanggung jawab buat pekerja-pekerja mereka. Padahal mah itu dana alirnya ke Harvey Mois. Untuk beberapa orang kan jangan pura-pura kaget dan santai aja lah. Kalau kata netizen, suami kita semua. Ada ini, polisi jalan, hukum jalan, keadilan. Suami Sandra Dewi, Dokter Lita Gading, guys, katanya dia korupsi hasil pencucian uang mengenai timah dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, apakah Sandra Dewi nanti akan terkait dengan korupsi tersebut? Ada satu pakar hukum mengatakan bahwa bisa terjadi. Karena apa? Karena dia ikut menikmati hasil dari korupsi tersebut. Seperti itu. Kasihan juga ya. Tapi kan kita sebagai istri sebenarnya nih guys, harus tahu sumber dari mana pendapatan suami kita. Jadi jangan merasa bahwa kita diberikan
uang yang banyak, lalu kenikmatan yang luar biasa, tapi kita pura-pura tidak tahu ya guys. Harusnya sebagai istri yang baik memang harus menanyakan, ini dari mana Pak gitu loh. Sekarang lagi pengembangan usaha apa? Nah itu harus tahu. Kalau sampai terjadi misalkan penggelembungan uang yang tiba-tiba banyak dapatnya gitu ya, ya itu kita harus harus mengkonfirmasi lah kepada suami, mengingatkan dan sebagainya. Nah kalau dia sampai keciduk sekarang ini, yang akhirnya nanti akan terlibat dalam kasus korupsi tersebut. Itu sih biasanya sih memang begitu, anak, istri maupun saudara-saudara yang ikut menikmati pasti akan terkena. Itu istilahnya pelaku pasif gitulah, istilahnya seperti itu guys. Jadi hati-hati ya guys, kalau suami kita memberikan yang terlalu berlebihan terus tiba-tiba naik dengan dahsyatnya usahanya dia dan sebagainya, sebagai istri wajib menanyakan itu terhadap suami ya, supaya kita aman, sentosa dan saling mengingatkan terhadap suami. Bukan kita tidak boleh menikmati, tapi kita harus menanyakan asal muasal pendapatan suami itu. Oke guys, salam sayang, salam sehat, dan salam kesehatan mental. Lita Gading. Oh ini ada cuplikannya nih guys. Ini ada cuplikannya ya. Oh pakai baju tahanan. Oh iya Satu dari 6 orang saksi tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif, tim penyidik memandang telah cukup alat bukti sehingga yang bersangkutan kita tingkatkan statusnya sebagai tersangka, yaitu saudara HM selaku perpanjangan tangan dari PT RBT. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan penyidikan, yang bersangkutan dilakukan tindakan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan. Pagi dan gue dapat 2 berita yang mengejutkan. Pertama, TikTok gue balik, puji Tuhan, alhamdulillah. Kedua, gue dapat kabar suami salah satu artis ternama di Indonesia ketangkep sama KPK. Kayaknya gue saat ini belum mau berkomentar apapun ya, karena gue sekarang yang gue pikirin adalah gue jadi lebih bersyukur dengan apapun yang gue punya saat ini, walaupun tidak berkelebihan dan tidak bergelimang harta. Karena sejujurnya kerjaan gue, bidang yang gue kerjain ini, kan gue punya beberapa kerjaan ya di luar konten kreator ini. Kalau misalkan gue mau melakukan hal-hal kotor gitu ya, itu bisa banget, bisa pakai banget. Tapi gue memilih untuk enggak deh. Karena balik lagi, buat kalian yang udah tahu, gue kan masih punya papa sama masih punya anak ya. Anakku juga masih kecil, masih sekolah. Gue nggak kebayang kalau misalkan gue harus pakai baju oranye, cuman karena gelap mata gitu, soal uang. Kayak lebih baik gue menyesuaikan kehidupan gue aja gitu dengan apa yang gue punya, dengan seberapa uang yang gue ada gitu loh. Buat istrinya, semoga diberi kesabaran, semoga masalahnya cepat selesai. Ya semoga pemerintah juga bisa adil ya sebagaimana mestinya, dan bisa melakukan hal yang memang sebagaimana mestinya, yang seharusnya harus dilakukan sebagai orang yang punya kasus seperti itu. Oke, sekian, dadah. Kita akan dengarkan beberapa pengacara nih guys. Ini ada 2 pengacara nih yang keluar di FYP TikTok nih guys ya. Pertama-tama dari Cumi-Cumi ya. Terus juga nanti ada dari satu akun juga nih guys ya. Kita dengerin dulu guys ya, kita play. Cukup banyak. Aturan follow the money itu tetap berjalan untuk extraordinary crime. Kemudian sampailah ke istrinya, sampailah mungkin ke gereja, sampailah ke lembaga-lembaga amal lainnya. Apakah mereka sebagai pasif bisa disidik? Bisa, ada pasalnya gitu loh. Namun hukumannya tidak berat, kalau nggak salah sekitar 5 tahun. Namun tetap ada prosesnya gitu loh. Karena bagaimanapun dia menikmati tindak pidana yang kita sebut korupsi atau pencucian uang tadi gitu loh. Dan meyakini bahwa uang tersebut bukan uang yang legal. Sebenarnya tahu. Dan istri tersebut atau mungkin siapapun yang menerima aliran dana dari pelaku utama, dader tadi, itu masuk sebagai penerima pasif. Dan ancaman hukumannya ada dan harus dihukum juga supaya menjadi efek jera. Sehingga tidak ada lagi di kemudian hari seorang istri atau mungkin anak mendapatkan hal-hal yang sifatnya ilegal. Karena pasangan itu pasti tahu sumber penghasilan dari suaminya apa. Namun beberapa ditutup gitu loh, ditutup
ada beberapa yang mengatakan bahwa itu sah karena dia memiliki, let's say misal usaha klinik dan lain-lain. Tapi asal muasal maninya itu dari mana untuk mendirikan usaha tersebut gitu loh. Kalau misalnya dari warisan, oke, kan nanti penyidik tidak tidur, tidak diam, dia akan melakukan sebuah kegiatan yang namanya penyelidikan, investigasi semuanya. Uang tersebut kan bisa dilihat PPATK, kalau memang cash berarti cashnya dari mana gitu loh. Nanti ada pengakuan-pengakuan, tinggal seberapa tajam penyidik melakukan klarifikasi kepada calon tersangka lainnya, baik tersangka itu adalah saudaranya ataupun pasangannya. Itu adalah hak prerogatif dari penyidik. Kalau penyidik mau mengembangkan bisa sampai ke sana. Jangan sampai penyidik cukup tidak mau dikembangkan lagi, karena banyak kasus yang saya lihat semestinya bisa dikembangkan gitu loh, kasus tersebut. Ke siapa lagi uang haram itu mengalir. Namun ada beberapa penyidik yang menyatakan cukup. Nah kalau cukup kan hak dari mereka, tinggal nanti masyarakatlah yang mendorong kepada penyidik untuk buka lagi. Kalau memang ternyata di kejaksaan gue nggak bisa, kan masih ada lembaga lainnya yang namanya KPK. Plot twistnya adalah ketika yang selalu dituduh korupsi itu adalah Raffi Ahmad, ternyata yang korupsi malah pria idaman sejuta wanita di Indonesia. Emang udah paling benar. Don't judge a book by their cover. Oke, ini juga nih dari pengacara nih guys, yang namanya Komarudin Simanjuntak. Sandra Dewi berpotensi jadi tersangka dan terancam disita hartanya. Ini ngeri banget sih. Ini bisa-bisa dibekukan mungkin ya semua hartanya, semua tabungannya, semua asetnya gitu. Wah, kita dengerin dulu guys. Jadi tidak perlu kita hidup mewah, apalagi misalnya untuk memperbaiki diri harus memakai uang yang lebih. Jadi misalnya ada juga orang hidup mewah sehingga menghalalkan segala cara. Saya kalau hidup mewah, komplek ini bisa saya beli. Tahun 2011 saja misalnya, saya ditawari cukup untuk membeli komplek ini. Tapi saya tidak mau, karena saya masih bisa kerja. Demikian juga tahun-tahun yang berikutnya, 27, 30 juga ditawari juga. Nah, oleh karena itu, korupsi seperti ini, yaitu melanggar pasal 2, pasal 3, dari pasal 18, bisa kita hindari, asalkan kita mau hidup sederhana. Gitu. Berarti apa yang dilakukan orang ini bisa dikatakan merugikan negara juga gak sih Bang? Ya jelas merugikan negara, karena katanya kan saya baca di koran itu 271 triliun. Kalau 271 triliun itu kan sudah luar biasa kerugiannya, itu dari sekedar yang diketahui oleh Jaksa Agung aja dari timah ya. Belum yang tidak ketahuan kan begitu. Dari daerah-daerah lainnya kan gitu. Dengan angka segitu Bang, kira-kira hukuman yang pantas untuk pelaku apa sih Bang? Kalau hukuman bagi pelaku ini, ya sebenarnya ya sudah pantaslah hukuman mati menurut saya. Kenapa Bang? Apa karena memang dia merugikan negara? Ada faktor itu apa ada faktor lain Bang? Jadi begini, walaupun misalnya hukuman kita itu konstitusi melarang hukuman mati, tapi setelah pemilihan pasal 10 kan masih belum dihapus ya. Setelah pemilihan itu kan masih mana hukuman mati, pidana penjara, pidana hukuman mati gitu ya, tambah pidana-pidana lainnya kan gitu. Jadi kalau dikaitkan dengan pasal 28 ya, Undang-Undang 145 pasca amandemen pertama dan keempat, memang Indonesia sedang tidak mengenal lagi hukuman mati. Jadi kalau menurut saya, apapun alasannya, kalau pelaku-pelaku yang seperti ini yang tidak puas dengan pendapatan yang sedang, maunya hidup mewah, sudah wajarlah saya rasa dihukuman mati supaya cerai. Bang, perlu dimiskinkan juga nggak sih Bang melihat artinya hidupnya yang sekarang mewah-mewah tapi ternyata dengan uang yang tidak hasil dengan baik itu Bang, dengan benar. Nah itulah tadi satu tekan hukuman mati atau dimiskinkan. Jadi kalau dimiskinkan itu contohnya begini, hartanya dirampas, harta dia ya, tapi juga harta kerabatnya, saudaranya, ayahnya, istrinya, suaminya, dan anak-anaknya. Bayangkan saja misalnya
ada baru lulus kuliah ya, baru lulus kuliah, belum bekerja. Tapi punya aset 80 miliar. Kalian cari tahu lah itu nanti ya. Punya aset 80 miliar. Terpilih jadi anggota DPR RI. Wah, dia terpilih jadi anggota DPR RI, punya aset 80 miliar. Saya aja sudah bekerja berpuluh-puluh tahun karena memberikan layanan yang gratis-gratis juga kepada masyarakat, ditambah dengan yang berbayar ya. Kok tidak bisa mengumpulkan uang seperti itu gitu loh? Kok ini belum bekerja sudah punya uang seperti itu? Tahu-tahu ayahnya mengatakan itu kan hibah, pemberian orang kan. Itulah kita tidak pernah jujur menyikapi bangsa dan negara ini. Kok bisa anak orang itu dikasih hibah? Kenapa kita abang nggak dikasih hibah gitu loh? Jadi menurut saya idemu itu bagus juga itu, kalaupun tidak dihukuman mati, dimiskinkan, tapi harus harta dia, harta suaminya atau istrinya, harta anak-anaknya, ayah ibunya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Dan kemudian dia dipekerjakan di jadi pekerja sosial, misalnya membersihkan taman, membersihkan apa namanya itu, slogan-slogan yang apa itu macam-macam lah itu, yang membersihkan got gitu ya, dan dia diberikan upah UMR walaupun dia narapidana gitu. Bang, tapi dalam undang-undang korupsi apakah bisa disita itu harta si koruptor sendiri, Bang? Sebenarnya undang-undang korupsi kita cukup bagus, tetapi pelaksanaannya tidak bagus karena bolak-balik ditentang oleh partai yang di DPR sana. Seperti undang-undang KPK itu kan bolak-balik dikatakan tidak bagus, sehingga sekarang kita lihat KPK menjadi mandul, jadi dilemahkan gitu. Jadi KPK tidak ada lagi nyaringnya kalau kita lihat akhir-akhir ini, sehingga jaksa lah yang lebih berperan. Harusnya kalau dalam hal korupsi seperti ini yang berperan itu KPK, dan KPK itu apa namanya sifatnya sementara, misalnya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun gitu loh. Tapi mereka terus ditentang keberadaan undang-undangnya, sehingga KPK itu jadi mandul gitu loh. Bang, tapi si Helena Lim sama Harvey Moise ini, suaminya Sandra Dewi, itu bisa terancam hartanya diambil apa semua atau seperti apa? Bisa aja hartanya diambil, tetapi kan begini, bisa saja harta itu sudah di atasnamakan ayah ibunya, kakak adiknya dan sebagainya. Tapi kalau diambil hartanya, harta kakaknya, harta adiknya, harta orang tuanya, semua yang tidak bisa dipertanggungjawabkan diambil, itu baru bagus itu menurut saya. Bang, dalam kasus korupsi yang suami Sandra Dewi sendiri, nantinya ketika diperiksa bisa ikut keterlibatan nggak si Sandra Dewi ini sebagai istrinya? Bisa ya, Bang? Ya, bisa karena kalaupun misalnya apa namanya itu istrinya tidak tahu apakah harta itu dia tahu, kan tidak mungkin tidak datang harta itu dia tahu, dia kan harusnya dari situ dia harusnya tahu gitu loh. Jadi dengan adanya harta bertambah, dia wajib tahu dari mana kan gitu. Jadi penambahan harta yang besar-besaran itu dengan jumlah yang besar, pemakaian yang besar, tidak ada alasan bagi rumah tangga atau pasangan. Oke, seperti itu teman-teman. Kasihan banget sama Sandra Dewi ya. Ya kalau dia tahu, kalau nggak tahu kan gimana, repot ya. Tapi kita doakan ya teman-teman, karena bagaimanapun juga khusus Sandra Dewinya nih, karena kan beliau public figure ya teman-teman ya. Gue juga suka banget tuh dulu kan sama artis yang satu ini kan, selain cantik gitu kan, ya gimana lah ya, banyak banget penggemarnya teman-teman ya. Kita berdoa semoga ya baik-baik aja kalau untuk Sandra Dewinya gitu. Oke, kita akan tunggu perkembangannya kira-kira seperti apa guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.